mobil itu anti peluru tapi tidak anti ledakan. Loh, Iya, tiba seneng tau. tiba seneng. Senjata ini langsung begini di samping sini, ini kaca mobil gitu. Saya bingung, buka enggak. Tembakannya kedengarannya di situ, cuma di situ 3 meter, 2 meter dari situ. Tapi yang loncat saya di sini. Jadi sambil suruh begini, ketoing gini. Pada saat Taliban masuk ke Kabul, tentara-tentara yang di depan itu daripada mati, gaji nggak dapat, belum dapat warisan ini apa namanya pensiun, dia langsung ganti pakaian biasa, lari lah, iya. Jadi satu mobil biasanya kalau diserang ya seluruhnya habis kan, ini enggak, sopirnya masih bisa nyupir, teman dia duduk di depan masih juga hidup, tidak ada kurang satu apapun, dia itu terbunuh sampai jadi serpihan gitu. Jadi memang ditarget Kayaknya apakah dia jadi target atau salah target kita nggak tahu. Ayu Petri dan Matt. Hai teman-teman, kalau belajar dari pengalaman sebenarnya kita tidak harus melihat dari pengalaman diri kita sendiri. Bisa juga belajar itu dari pengalaman orang lain. Sekarang saya ada teman saya di sini, orang Indonesia juga, tetangga saya, Mbak Mita, yang akan berbagi pengalaman dengan teman-teman. Mbak Mita, apa kabar? Baik Mbak Ayu, makasih sudah meluangkan waktu untuk ngerumpi. Kemarin ada banyak yang tanya, Mbak Ayu kok belum pernah bikin video dengan teman-teman dari Indonesia gitu kan? Karena saya juga baru pindah ke sini, jadi belum banyak waktu dan kesempatan. Tapi beliau ini adalah salah satu teman pertama saya dari Indonesia yang ada di sini. Dan setahu saya Mbak Mita sudah pernah keliling dunia. Bener nggak? Hampir belum semua. Belum semua. Ke negara mana saja? Mana ya? Kita mulai dari mana? Asia dulu atau boleh yang dekat Indonesia sampai ke jauh-jauh gitu. Kalau yang lama tinggal, kalau sekedar lewat sih banyak ya. Tapi Filipina, Malaysia sekarang sudah tinggal di sini. Tempat lain apa ya? Kalau tinggal lain Afghanistan. Afghanistan. Sama Jordan juga. Sama Sierra Leone. Nah, terus sama Kanada, lupa. Kanada juga. Terus Mbak Mita ngapain aja ke negara-negara ini? Saya kalau tidak tinggal karena kebetulan jodoh dapat dari kayak Kanada atau Australia, lupa Australia ya. Iya. Tapi juga yang lain karena urusan pekerjaan. Jadi terutama daerah zona sedikit bekas konflik atau masih ada konflik, nah itulah saya biasanya kerja di sana. Bisa lebih dijelaskan gitu, kok bisa ke tempat-tempat konflik? Memangnya kerjaan Mbak Mita apa? Di 3 tempat, Afghanistan, Jordan, dan Sierra Leone itu di Afrika Barat. Itu saya kerja untuk lembaga asing, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang lain adalah untuk lembaga dari Amerika waktu itu. Jadi donornya dari Amerika, tapi bidangnya memang pemilu. Jadi kerja untuk PBB. Tapi sebagai short term consultant, konsultan pendek ya. Tergantung kontrak gitu. Kalau boleh tanya, dulunya itu gimana kok bisa kerja di situ? Apa melamar atau gimana? Soalnya banyak teman-teman di Indonesia sekarang tuh ya Mbak, lapangan pekerjaan susah cari kerja. Nah, ini gimana? Kalau melamar pekerjaan di mana-mana sama ya, kita harus tetap melamar. Jadi ada lowongan gitu? Ada yang memang diberitahu dari teman, ada lowongan, tolong dilihat, lamar. Kalau masuk 3 besar akan ini bisa. Jadi ada tahap-tahap. Ada tahapnya. Kemudian juga tergantung koneksi kita. Kita pakai koneksi nggak? Rata-rata kecuali Sierra Leone saya tidak pakai koneksi. Yang gitu. lain, Sierra Leone, Jordan nggak pakai juga ya. Afghanistan itu karena saya bolak-balik sana 5 kali ya. Saya rata-rata dari 5 kali itu kayaknya yang nggak ada, yang koneksi cuma 2. Jadi tetap butuh networking gitu. Betul. Jadi misalnya CV kita atau biodata kita udah bagus, orang pasti akan tanya, Mbak Ayu kenal nggak sama Mita gitu? Oh iya, gimana dia performanya?
oh dia cocok untuk ini. Nah itu yang membantu untuk tapi untuk membantu untuk di employ ya, atau dipekerjakan, tapi tetap kita harus masuk dalam ini Disaring lagi. dalam saringan itu. Kalau tidak masuk di situ ya Ya susah. sudah, berarti skill tetap nomor Ya. satu. Latar belakang pendidikannya gimana bisa sampai setaraf ini? Nah itulah, karena saya hanya bisa bahasa Inggris, Oh, kuliahnya di pendidikan bahasa Inggris ini sama dengan sama. Mbak Ayu. Jadi aslinya harusnya jadi guru, tapi iya. ini guru yang agak melenceng, akhirnya menjadi guru atau pelatih lebih ke arah manajemen pemilu. Kalau susahnya memang susah, apalagi setelah pasca ini pandemi ini. Karena sekarang PBB kalau saya lihat dari lokernya, lowongan kerjanya itu yang dulu banyak diisi internasional sekarang dinasionalisasikan. Jadi kalau internasional misalnya gajinya 15 juta misalnya gitu. Oh, bayar nasional hanya 5 juta. Oh, lebih murah. Jadi lebih murah untuk mereka. Kemudian bahasanya bisa, kadang-kadang requirement-nya atau kayak persyaratannya bisa bahasa Inggris, tapi juga harus bisa bahasa lokal. Nah, gaji miring, bisa bahasa lokal, bisa mengerti budayanya, jadi keuntungannya lebih banyak. Sekarang Jadi tantangannya banyak. Sekarang per proyek gitu ya, kita harus apply. Per posisi. Jadi ada agensi yang UNDP, WHO, UNICEF dan lain-lain. Nah itu kita harus melihat ke ininya mereka, website mereka, lokernya apa, di negara mana gitu. Sayangnya juga Mbak Ayu, orang Indonesia yang bekerja di bidang seperti saya PBB, terutama bidang pemilu itu hampir sangat minim. Kalau bekerja di pemilu itu banyak. Nah, Indonesia tuh banyak sekali, mulai banyak ahlinya itu dari tahun setelah pemilu 2004, banyak sekali 2010 dan seterusnya itu lebih banyak, 2009 ya, itu banyak orang kita sudah paham tentang pemilu, ahli-ahli pemilu Indonesia banyak sekali. Tapi internasional kayaknya go internasional ini seret ya. Boleh tanya nggak pengalaman Mbak Mita selama di luar negeri, misalnya seperti Afghanistan, ini kan negara konflik ya. Berapa lama Mbak Mita di Afghanistan? Saya bolak-balik dari 2004, 5, 8, 9, 2019 itu yang full 2 tahun. Jadi 5 bulan sebelum Afghanistan jatuh ke Taliban, kontrak saya harusnya diperpanjang lagi, ikut pre-seleksi lagi, tapi kayaknya memang tidak berjodoh, jadi ya dapat istilahnya nggak terus, atau bisa juga seleksi alam kalah saingan gitu. Jadi dimaklumi belum rezeki, tapi selama 2 tahun dari awal 2004 sampai 2019 sampai 2021 itu keamanan sampai 2021. Iya. Jadi kontraknya 2 tahun tapi bolong-bolong gitu, karena saya pindah-pindah institusi. Tapi selama 2004, 5, 8, 9, kemudian saya off hampir 10 tahun ya. 2019 saya kembali lagi. Keamanan di sana itu bukannya lebih aman, tapi malah nggak aman. Jadi serangan itu lebih sering. Dulu saya masih boleh tinggal di kota, asal ada tembok 3 meter tambah barbed wire 3 meter gitu misalnya, pokoknya minimal 6 meter lah gitu. Ada tentara yang pakai AK-47. Ya belum tentu bisa nembak juga karena pelurunya belum tentu ada. Kan mahal Mbak, pelurunya gitu. Tapi itu boleh. Nah, karena terjadi suatu serangan di kota, di salah satu tangsi kami, ada 3 atau berapa orang PBB meninggal, maka dibunuh, ditembak gitu. Dan jadi ada perangnya antara Taliban dengan pemerintah waktu itu. Tapi di sana tuh bukan hanya Taliban, ada Al-Qaeda-nya, ada IS Khorasan-nya itu, jadi Islamic State-nya ada gitu. Jadi dulu campur-campur lah, sekarang juga masih ada. Sehingga kita tidak tahu siapa-siapanya, tapi kematian 3 orang ini, kalau nggak salah 3 orang, itu menjadi momen di mana PBB akhirnya mengumpulkan semua staf yang tinggal di Afghanistan
proses-prosesan untuk masuk ke tangsi, jadi dikonsentrasikan. Jadi satu Nah. gitu, dalam satu Compound yang besar sekali. Nah, yang lucu itu bukan lucu sebenarnya ya. Pada saat saya ingat hari itu karena itu 28 Oktober 2009. 2009. Itu 28 Oktober adalah hari ulang tahun anak saya dan itu juga Sumpah Pemuda kita. Hari itu seharusnya saya membawa 2 kek besar untuk ulang tahun syukuran, saya membawa ke kantor. Saya sudah pesan sama supir saya, tapi hari itu kita nggak boleh kemana-mana, lockdown, istilahnya White City. White City itu kita tidak ada boleh pergerakan untuk staf PBB. Iya. Jadi harus nongkrong ya di rumah orang, di kantor ya di kantor gitu. Jadi nggak boleh bergerak selama 1 minggu, hampir 1 minggu itu. Nah, Tapi compoundnya itu besar. pada saat itu masih di kota, Masih di kota. jadi sporadis gitu. Jadi kan bagian keamanan PBB itu susah mengorganisir. Takutnya nanti di compound ini diserang, sini juga diserang. Mereka kan kelabakan gitu. Iya. Nah, no movement istilahnya. Makanya 28 Oktober itu menjadi momen dimana kayaknya mereka memindahkan semuanya ke satu tangsi besar di kayak Jogja, tangsinya di Klaten gitu. Ada seperti itu. Jadi semua yang dulu kita boleh tinggal di Jogja, di kota Jogja, sekarang harus semua pindah ke situ. ke Klaten semua dengan tangsi sebesar. Dan itu kayak ada barbed wire. Oh, bukan hanya bapak itu ada beton bentuknya kayak T begini. Ini itu berapa meter ya? Saya lupa ya, itu 3 meteran. Lebih kayaknya. Dan itu beton itu bisa, kalau saya hitung tangsi saya itu lapisannya ada 7. Tapi tidak gini Mbak Ayu, tidak berarti bahwa Taliban nggak bisa serang. Nah, oh iya, tetap bisa. Bisa. Saya sempat tanya dulu, ini kalau diserang Taliban tuh gimana gitu? Ya lari aja gitu. Kalau mau diserang karena yang jaga kan lari. Dan betul pada saat diserang, pada saat Taliban masuk ke Kabul, ke kota Kabul, tanggal berapa itu? 15 Agustus 2021. Tentara-tentara yang di depan itu daripada mati, gaji nggak dapat, belum dapat warisan ini apa namanya pensiun, dia langsung ganti pakaian biasa, lari lah, iya. Dan itu saya pergi ke kantor, pulang ke kantor karena tangsi tempat kerja tuh di kota, tinggal di Klatennya gitu loh. Itu nyetir sendiri. Oh nggak ada. Bahkan supir kami luar biasa, supir kami itu juga PBB itu dilatih supir hazard driving gitu loh. Kalau ada serangan dia bisa kayak itu kayak Fast and Furious gitu loh. Wah, keren. Terus mobilnya kayak dilapisi baja gitu. Oh, itu berat sekali. Iya bener itu ya, Mbak. Itu buka pintunya aja susah. Saya kadang-kadang bilang tolong bukain pintu dari dalam gitu. Dia sampai harus dorong karena saya nggak kuat bukanya. Jadi belum lagi pada saat saya terakhir di sana masih harus pakai jaket anti peluru. Sehari-hari itu pakai jaket anti peluru. Ya, berangkat dan pulang kantor, tapi kan harus dipakai. Nah, itu kan 10 kilo sendiri. Itu 10 kilo? 10 kilo itu yang paling ringan. Saya kebetulan dapat 2 yang beruntung aja karena saya ngomel, karena badan saya kecil. Nah, rata-rata orang sana besar-besar, orang Afrika, orang ini kan orang Eropa kan besar, jadi cocok. Dan tapi kalau saya pakai yang sekecil mereka pun itu masih terlalu besar. Mau jadi jalan aja susah. Itu kayak jalan pakai lemari es. Susah. Bawa kulkas lari dan belum pakai topinya 3 kilo, belum lagi bawa kayak helm gitu. Itu kan saya timbang karena saya punya timbangan yang untuk traveling tuh Mbak Ayu. Oh iya, iya. Nah, itu ini 10 kilo tambah ini dulu agak lumayan kuat. Setiap hari dan terus sebentar ada latihan gitu nggak? Oh, kalau di sana selalu ada. Selalu ada. Itu yang bukan rutin ya. Kita gabung dengan PBB di zona konflik itu ada online kayak sertifikat itu harus lolos dulu. Nah, kemudian nanti sampai di lapangan itu dalam jenjang sekian minggu itu harus ikut latihan apa ya namanya basic training in the field atau apa gitu, saya lupa judulnya. Itu berlaku untuk 2 tahun. Nah, pada saat kita latihan itu ada simulasinya, mulai dari P3K-nya ada, caranya ini kayak kita PMR ya gitu-gitu dah gitu. Tapi advance sekali, peralatannya keren. Tapi yang lain adalah role play-nya itu yang bikin trauma abis-abisan itu.
Itu simulasinya bukan simulasi sembarangan. Saya kebetulan waktu itu dapat jadi tim leader. Weh, Gaya kan? Indonesia. Nah, ya, mimpin ini ada dari Kanada, dari apa? Oh iya. Ya kan ada 2 mobil gitu. Di Kampang kita latihan. Oh ya nanti kita masuk sana. Tapi ada skenario di mana skenarionya penculikan, diserang, ambush gitu. Nah itu tahu ya saya tahu kan jalan di kampung apa di kompon saya seperti apa tahu mobil gini tahu sebelah sini sudah ada yang bawa senjata ya terus dia pakai item gitu itu kalau dibilang kita sudah dikasih tahu di ini loh kalau kamu ada gini reaksinya seperti ini gitu, woi mati kutu sampai sana tuh udah frozen gitu, udah gini terus dia teriak-teriak pakai bahasa yang saya nggak ngerti, memang disengaja. Oh, bahasa terus, lokal mungkin. Tapi dia memang sengaja karena termasuk skenario latihan. Kalau Anda diserang itu apa reaksi Anda? Udah frozen. Udah frozen. Terus bingung, ini di apa kunci mobil dibuka atau enggak gitu? Karena mobil itu anti peluru tapi tidak anti ledakan. Loh, Nah ya, tiba seneng tau. tiba seneng. Itu nggak bisa. RPG tembus dia. Tetap tembus. Peluru pun dia kalau peluru yang laras panjang yang pakai dari mobil truk atau apa itu yang itu nggak tahan lama dia. Ini hanya membeli waktu gitu loh ceritanya. Jadi itu banyak yang baru tahu. Makanya kayak film James itu James Bond banget. Tapi apa itu asli. Jadi begitu senjata ini langsung begini di samping sini. Ini kaca mobil gitu. Saya bingung. Buka enggak jadi frozen padahal ini simulasi gitu loh. Terus dia bilang tidak, pokoknya dia bilang pakai bahasa apa, apa keluar tahu supirnya ngilang. Skenarionya mau gitu, Terus Mbak sendirian gitu. Lah saya bingung ini harus saya tutup atau bagaimana? Terus gimana? Ada di belakang ada 2 perempuan lagi. Sama bingungnya kita panik kan, dia nggak ngerti frozen gitu. Terus suruh keluar, akhirnya oke keluar. Terus dia bilang suruh ini gini, terus jangan lihat terus saya kan ada yang penyerangnya itu perempuan, dia bilang tolong kacamatanya di ini lepas, saya nggak bisa lihat kalau nggak pakai kacamata ngotot aja karena dia mau blindfold kita. Nah itu belum apa-apa, kemudian setelah di blindfold kita kan digiring gitu, ada 9 laki-lakinya cuma 1 di dalam tim itu, 9 itu 9 1 laki-laki dia bilang ini satu laki-laki, we're going to kill him gitu kan, jadi kan kita udah panik. Dia tuh karena kok semuanya bule-bule orang asing, saya hanya orang Asia satu-satunya, tim leadernya pula gitu. Dia bilang di mana leadernya, where's the leader? Saya bilang saya ini kok nggak diperhatikan, jadi yang lain pada diseret gitu kan, di sininya diseret gini. Prakteknya gitu, diseret sampai pakai ada senjata di ini kan kita tahu karena walaupun ditutup tapi masih kelihatan jaringnya. Itu kan kelihatan. Saya ada di belakang sana, teman saya tuh diseret, terutama yang laki-laki. Kata dia bilang on your knees, di lutut terus suruh di ini. Jantung ini pada praktek ini lutut ini ngoplok. Terus habis itu leader, where's the leader? Leadernya mana? Mi gitu. Gak ada yang memperhatikan dalam hati gue. Kenapa? Karena gue kecil kali ya. Kira yang gede-gede gitu. Wah, abis itu begitu tahu diseret juga saya. On your knees gitu. Terus nah sebelum on your knees itu suruh di lutut, kita suruh begini, pakai di lutut, di lantai, di tanah gitu. Ada tembakan gitu loh. Gitu. Ya Allah Mbak, itu sampai evaluasinya apa? Kamu trauma ya? Katanya si orang security-nya yang orang Kosovo atau mana, kamu trauma ya? Kok tahu? Iya, karena begitu gini saya loncat Mbak, nggak bisa berhenti Mbak, itu loncat kayak kena mercon itu loh. Kalau kita ada mercon di bawah itu ya itu saya menghindari ya. Langsung tembakannya kedengarannya di situ, cuma di situ 3 meter 2 meter dari situ, tapi yang loncat saya di sini, saya loncatnya tuh di sini, jadi sambil suruh begini ketoing gini. Sampai bilang kok bisa sih, itu nggak bisa berhenti loh Mbak. Itu saya refleks ya. Saya nggak bisa berhenti, nggak bisa berhenti, saya juga berhenti, ini kaki berhenti itu nggak bisa. Jadi itu baru simulasi. Tapi karena ini misi kelima saya dan dulu selalu ada dengar tembakan, jadi kayaknya otomatis. Itu yang nggak bisa hilang sampai sekarang. Jadi kalau ada perayaan tahun baru, petasan gitu, saya harus lihat dulu, baru
saya tidak loncat. Kalau saya nggak lihat dulu, saya akan loncat. Di trauma ini beneran. PTSD kali ya. Iya, Ringan. bener. Nggak Bisa hilang Mbak sampai sekarang tuh. Ampun deh bener. Makanya nggak malu Mbak, kadang-kadang terus pakai miso bahasa Jawa nih Oh keluar. iya, coba miso. Kebun binatang. Kebun binatangnya keluar gitu. Maaf. Itu namanya perang kan. Itu apa pernah lihat orang ketembak atau pernah dengar bom atau Oh kalau dengar bom sering Mbak. Orang dengar bom. 2009 ada bom meledak dan bom itu kalau meledak itu getar semua. Semua kaca yang ada di setiap rumah pada saat itu selalu ada plastik blast film namanya. Jadi kalau kalau kena bom dia kan nggak pecah ini dan kita kan bisa terluka. Oh kena pecahan. Pecah masuk ke dalam kan bisa keterluka. Nah itu dia kayak dilem gitu lah ada selotipnya gitu. Menahan pecahan kaca. 2019 bukan hanya blast film tapi dia ada ini kalau jendela Mbak ini pasti ada semacam kawat baja yang besar itu kawatnya segini. Nah itu di 3 kayak seperti ini bisa 4 sampai 5. Jadi kalau jatuh menahan pecahan, menahan ini jatuhnya ini. Nah di hari-hari biasa karena tidak ada ini ya saya buat ini jemur. Kalau dengan bom sudah biasa. Sudah biasa tapi tetap tidak terbiasa. Karena begitu bom meledak jam tertentu, terutama kalau kita tidur, nah itu panik. Nah itu kan harus mau lari kemana? Keluar atau ke dalam atau ke kamar mandi? Yang mana yang lebih aman? Mana yang lebih aman itu tidak. Menurut saya karena apa ya nggak terbiasa ya. Jadi tetap panik dan terbiasa juga harus bawa namanya running bag. Jadi running bag itu maksimal 15 kilo. Isinya itu air, ada makanan kecil yang pokoknya untuk nahan kalau kita terjebak di mana gitu. Jadi survival kitnya ada. Yang penting juga ada berapa ratus dolar untuk dibawa ini kalau kita harus lari. Itu biasanya saya letakkan di samping tempat saya tidur. Jadi begitu ada apa saya harus siap. Mbak Mita nggak takut? Apa ya? Bukan nggak takut. Tempat-tempat seperti ini. Dulu doanya banyak Mbak. Setiap kali berangkat kantor, untung selamat. Banyak berdoa, tapi tetap nggak kapok ya. Bolak balik. Saya masih mau balik. Terakhir 2020 akhir ya. Salah satu rekan PBB itu usia 35, orang Indian Amerika, nggak tahu dia sedang mengerjakan tugas penting lah pokoknya untuk PBB. Dia ada target killing dan modusnya bukan modus ala Taliban atau yang lain, tapi itu modus kayaknya pemerintah setempat katanya nggak jelas ya. Jadi satu mobil biasanya kalau diserang ya seluruhnya habis kan. Ini enggak, sopirnya masih bisa nyupir, teman dia duduk di depan masih juga hidup, tidak ada kurang satu apapun, dia itu terbunuh sampai jadi serpihan gitu. Jadi memang ditarget kayaknya apakah dia jadi target atau salah target kita nggak tahu, karena dia kan kerja di bidang keuangan dan anti korupsi bisa juga. Tapi titik itulah yang membuat saya tambah PTSD-nya, traumanya tambah. Mbak Mita lihat sendiri jenazahnya? Enggak, karena dia terjadi di jalan tempat 2 jam sebelumnya saya lewat. Jadi rute itu kayaknya mungkin sudah dipelajari. Kemudian dari cerita dokter dan perawat pertama dia bilang dia tuh setengah nangis cerita ke saya bahwa saya tidak sadar bahwa ini ternyata teman saya gitu. Jadi dia kayak daging cacah itu loh Mbak. Tapi titik itulah dimana saya berpikir cocok nggak sih gitu loh kerja di tempat seperti ini. Ya untungnya sih untungnya ya nggak apa-apa gitu. Cuma keluarga di rumah gimana, apa nggak ketar-ketir? Was-was. Ada sistem yang sudah kami sepakati dan terapkan. Kalau tidak ada berita dari saya karena takut komunikasi terputuskan bisa saja. Nggak ada sinyal. Ini disabotase oleh Taliban bisa aja. Ya bisa. Daerah-daerah tertentu itu ada sabotase seperti itu bisa. Jadi kita ada channel model lain lah komunikasi. Nah
Kalau there's no news, it's good news. Tidak ada berita, itu artinya bagus. Kalau ada news, ada berita, tapi dari orang lain tentang saya, nah itu. Nah itu, makanya salah satu hal yang saya lakukan begitu ada ledakan, ada terjadi serangan, saya biasanya langsung telepon rumah masing-masing. Aku, ibu baik-baik, I'm okay. Tapi nggak tahu ya Mbak Ayu, kenapa ya nggak kapok ya? Saya masih pengen balik lagi. Saya dengar ada beberapa orang Indonesia yang sekarang masih di sana, masih kerja juga di sana juga. Tapi lebih aman. Ya tidak lah. Katanya Kan sudah diambil alih. tapi kan Taliban kan nggak cocok dengan Al-Qaeda juga. Menurut saya Masih tetap ada. masih ada lain karena itu cerita yang panjang dan rumit ya. Taliban bukan hanya satu faksi itu saja, tapi juga banyak ininya. Apanya? Banyak ininya rumit. Politik. Pusing. Kalau di negara lain, misalnya negara konflik lainnya, Yang enak dulu ya, Jordan. Luar biasa negaranya. Saya kebetulan kerja tetap di bidang pemilu, tapi untuk ini melihat operasional banyak pengungsi kan dari Irak. tahun berapa Mbak? Itu 2010. Oke. 2010 ada pemilu PPLN, pemilu luar negeri. Nah, saya diminta untuk memonitor. Jadi apa yang dilakukan? Karena dananya dari Amerika sebagian untuk pemilu itu yang di luar negeri. Maka ya si donor ini ingin tahu lah ini. Ngecek. Kita sebagai teknis advisor gitu loh. Penasehat untuk manajemen pemilu, termasuk teknis pemilunya sesuai nggak gitu, sesuai ketentuan, sesuai aturan, apakah jurdil gitu dan adil. Curang nggak gitu kan? Nah, Indonesia itu sebagai orang Indonesia, kita tuh banyak diterima di Jordan, terutama dengan orang Irak yang sama-sama Muslim gitu. Tapi ada satu tempat di daerah Azarka atau Madaba gitu, itu saya sempat melihat, oh besok pemilu ya pelaksanaannya seperti ini, oke, terus saya datang ke sana. Begitu mereka tahu, oh from where katanya, dari mana gitu, from Indonesia, sister, oh ya gitu. Terus ditanya, di sini dengan lembaga apa gitu. Giliran saya sebutkan lembaganya, dia bilang kayaknya mendingan Anda pulang deh gitu. Jelek. Karena donornya itu tadi. Kita dianggap menjadi intel dari donor itu dan gitu. nggak bisa disalahkan juga ya. Pembelajaran dari situ sih, saya harus lihat donornya dari mana.